Shalom. Sejak kemarin sampai hari ini semua sudah jelas. Jadi saya juga setelah tahu mau bicara apa lagi. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, terutama hamba-hamba Tuhan dari Aras Nasional, juga teman-teman dari Malaysia, Batam, Mama Suset, abang kita, atas nama Jaringan Doa Regional Papua kami menyampaikan terima kasih banyak teman-teman pendoa yang luar biasa. Muka-muka ini sudah yang saya lihat. Saya berdoa kalau Tuhan sayang menit ini juga sangkakala bunyi kita semua naik ke atas selesai. Masalah selesai. Bapak Ibu, mungkin banyak yang tidak lihat saya selama kita konferensi, tapi hati saya hancur. Kalau ada yang lihat, saya banyak menangis. Saya baru saja 29 tahun bergerak dalam jaringan doa di tanah ini. Dan kami baru 2008 mulai menata kembali jaringan doa di Nabire sesudah gempa bumi dan mulai bergerak. Tapi banyak kali stres. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu stres terus, silakan sudah. Akhirnya berlutut minta ampun. Beberapa hari lalu dengan abang kami ada di situ. Kemudian berdua saja. Saya panggil abang saja. Karena rambut sudah putih jadi orang tua. Kita ngomong-ngomong nanti baru Bunda sampaikan sudah cukup sudah. Tapi tidak lama kita bicara tentang tanah ini. Share tentang negeri ini. Memang lebih banyak menangis tapi kita tidak kehilangan harapan. Ya. Mari silakan kita lihat, kita secara cepat saja, katanya 2 jam ya untuk fasilitator regional Papua. Ya. Lah ini kan waktunya orang Papua toh. Ya, terima kasih untuk Jakarta, untuk semua sudah datang. Tapi ini waktu untuk Papua lagi bicara untuk Papua. Ya. Kemarin kita lihat teman-teman dari Batam. Saya sudah naik di lantai 12 dari Menara Doa di Batam. Memang benar ada kunci. Kunci itu besar ditempel di Menara Doa di Batam. Dan waktu saya tanya mereka bilang ini kunci pintu gerbang dari pintu gerbang timur. Baru gerbangnya di mana? Ya gerbang itu koto. Coba bilang kiri kanan. Koto. Coba. Bapak Charles, koto itu artinya Anda begitu. Ya. Ya. Ini Bapak, aduh saya ini maklumlah sudah tua juga jadi ya. Dia yang dari Batam itu. Kita lihat ya, ada buku itu From Jerusalem to Irian Jaya. Nah, nanti coba ini banyak orang Papua tidak pernah lihat buku itu. Ya, jadi supaya kita tahu ada apa dengan buku itu supaya mengerti, supaya kita melangkah. Ya. Jadi bahwa tanah ini, negeri ini kita semua tahu sejarahnya, kita tahu. Saya umur 8 tahun Soekarno datang 1 Mei 63 kami berdiri di lingkaran habis itu baru kasih stop dia. Gula tidak ada di Hollandia waktu itu masih nama Hollandia di Abepura sana. Gula tidak ada. Tahun 61 saya dengan papa mama orang tua kami hampir berangkat ke Belanda. Karena itu waktu itu semua pegawai Belanda yang kerja bagi Belanda harus terbang. Berangkat ke Holland. Tahun 61. Karena bisik-bisik bahwa kamu yang kerja buat Belanda toh, Indonesia masuk kamu. Tapi sampai di bandara, bapak saya bilang kita tidak berangkat. Makanya masih bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, dengan satu harapan,
bahwa bangsa ini akan datang dan akan menjadi berkat. Ya, tetapi di dalam perjalanan, saya tidak usah lanjut lagi. Kita semua baku tahu keadaan ini. Amin. Ya. Tapi mari kita lihat next bahwa Papua, ya, di mana-mana, berapa kali ke luar negeri mereka bicara tentang tanah perjanjian negeri matahari terbit. Ya, sekalipun kemarin lihat itu dokter sampai dengan apa itu Bapak Abang heli apa? Yo, yang itu sudah, ya. Heli, ya lihat, medis, pendidikan bergerak terus di Papua. Ditambah dengan doa lagi. Percayalah, one day, one time, tidak akan ada yang bisa menyaingi negeri ini. Ya, percayalah. Saya terlalu yakin. Tapi mari kita baca sama-sama Yeskel 22 ayat 30. 3. Kita tahu ini pendeta tidak usah menjelaskan lagi. Nas-nas ini semua ada di Bapak Ibu kepala, semua tahu. Ya, tapi Yerusalem waktu itu sangat mengecewakan Allah. Ya, nanti baca ayat 31, akhirnya Allah menghukum, ya, Israel, menghukum Yerusalem karena dosa. Tidak ada orang yang mau berdiri. Ya, dan ini hari ini kita sedang duduk bersama dan merancang Papua House of Prayer ini dan Love Center Manokwari ini, Papua Love Center. Dua tempat ini kita akan menjadi pusat dari kegerakan untuk negeri ini. Amin. Ya, kita akan atur nanti kalau Tuhan berkenan. Tahun ini Mama Papua, Mama Suset, ini kita akan kumpul di sana, kita berdoa menyiapkan semua. Hanya karena ini. Next, lanjut. Ya, kita lihat bahwa, coba lihat kalau orang Papua berdoa ini, coba lihat. Ya. Ini waktu fasilitator nasional Pak Max EB Nabire ya. Di DIY. Coba lihat kalau orang Papua berdoa. Ya. Apa yang tidak bisa sebenarnya di tanah ini? Ya. Amin. Memang tanah ini hari-hari ini banyak darah, air mata. Oke lah. Ini yang saya sama abang kami dua bicara. Kita berdoa, kita ambil komitmen. Hanya ada satu jawaban. Lepaskan pengampunan untuk siapa saja. Lepaskan pengampunan untuk siapa saja. Dan kita akan lihat Allah akan berperkara di atas tanah ini. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi Indonesia. Amin. Next. Ya. Next lagi. Ya. Next. Karena itu duduk tenang. Ini Fasum regional bicara tidak lama. 2,5 jam begitulah. Lanjut. Next. Inilah negeri matahari terbit. Ya. Ada 7 wilayah. Ya. Baca sendiri, semua tahu baca jadi lihat sendiri. Lanjut. Ya. Kene bilang one day, satu ketika, 25 Oktober tahun 1925. Orang-orang lain dari sana datang silakan saja. Tetapi bangsa ini dia akan bangkit. Dan dia memberkati bangsa-bangsa di dunia. Ya. Next. Karena itu ini yang kita mulai. Pulang dari persekutuan, dari konferensi Doha. Ya, kita mempersembahkan tempat yang luar biasa dan mata Allah melihat dari sorga. Kita mulai bergerak. Ya. Lihat dari nats ini Bapak Ibu. Next, coba lihat. Sederhana saja. Next. Ya. Lanjut. Sederhana saja. Ini yang kita orang upayakan. Merendahkan diri.
berdoa terus, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka sorga punya tugas cuma 3. Masa kita tidak bisa bilang sorga bicara. Apa itu? Dia mendengar. Amin. Terus dia mengampuni. Terus itu dia. Ya. Jadi Papua House of Prayer, ya, Papua Love Center, dan 55 denominasi gereja yang ada di tanah Papua ini. Mari dukung kami jaringan doa, ya, regional Papua. Kami mau berjuang untuk hal yang ketiga dari apa? Jawaban Allah. Allah akan memulihkan negeri ini. Amin. Ya. Karena itu semua Bapak Ibu Saudara, semua kita sederhana saja. Mulai memperbaiki. Mulai dari hari pertama peresmian ini sampai tadi malam. Tekanannya. Tadi jejaring. Tadi fasilitator. Tekanannya. Pribadi. Pribadi yang kudus. Pribadi yang takut akan Allah. Pribadi yang mencintai istri. Tadi dikatakan kalau Anda pendoa. Ya, Anda itu wanita pribadi yang mencintai suami. Ya, ini semua pribadi. Ya. Dan Tuhan mau itu. Jadi ini jalan berapa tahun ini. Setiap kali saya mau undurkan diri dari jaringan doa. Karena kecewa dengan berbagai situasi teman-teman. Ini ada mama janda di sana. Dari daerah itu dia cuma naik bus, dia cuma naik taksi, cuma bayar 20.000. Bantu saja susah dan stres dan sudah kamu atur kampus jaringan doa. Saya pulang. Pulang sampai di rumah tidak lama, panas tinggi. Akhirnya saya ambil keputusan, Tuhan biar sudah. Sekalipun saya sudah turun satu ketika dan macam-macam. Tapi saya akan berdoa dan berdiri bagi tanah ini sampai mati. Itu sudah. Banyak kali sudah kecewa. Next. Ya. Karena itu mari kita lihat. Pertama, mari mewujudkan pemerintahan kerajaan Allah di tanah Papua. Amin. Sederhana saja. Hari ini 19 kota kabupaten ada hadir. Kita masih ada 24 lagi yang tidak hadir. Di seluruh tanah ini ada 42. 2 kota 40 kabupaten. Ya, tapi kita ada pendoa di seluruh tanah Papua ada pendoa. Tetapi masih ada sekitar 14 kabupaten yang belum ditata dengan bagus sebagai sebuah JDS. Belum. Ya, tapi pendoa di situ ada. Tetapi dia diorganisir dengan baik menjadi sebuah kegerakan itu belum. Ada sekitar 14 kabupaten. 29 sudah ada. Tapi itu juga banyak yang kadang-kadang malaria. Dan panas tinggi. Akibatnya mundur. Sudah, kalau sudah tahu sudah mengerti saja. Tidak gampang Bapak Ibu, tapi kami tetap mohon dukungan doa. Tidak gampang. Tapi memang Tuhan dia sayang kita orang jadi kita jalan sampai hari ini. Coba lihat muka-muka yang bertahan sampai akhir. Coba lihat orang-orang tua, ya luar biasa. Ya, karena itu tidak tahu sampai kapan waktu pemerintahan kerajaan Allah ada di tanah. Kami mulai ambil keputusan 2017 itu di Supiori. Tapi sesudah pulang tidak sampai 1 tahun kemudian COVID dan sudah cuma main pakai SMS doakan. Ya, tapi puji Tuhan berjalan sampai hari ini dan hari ini kita sudah lihat kita punya ruangan gedung yang luar biasa. Ya, Allah sedang menata kembali kegerakan doa di tanah Papua ini. Amin. Ya.
Karena itu coba lihat, yang pertama mensosialisasi dan memfasilitasi gerakan doa di seluruh tanah Papua. Semua fasilitator, semua pendoa syafaat harus tangkap dan banyak membagi diri, berkomunikasi dengan siapa saja. Pemerintah, gereja, adat harus bergerak. Karena itu kita punya muka juga mesti manis begitu. Ya, hati juga, bahasa juga. Bagaimana? Begitu datang saja dari jauh lagi sudah. Kalau itu jaringan doa bilang Bapak tidak ada, Bapak tidak ada. Kenapa? Itu tadi Pak Max sudah menjelaskan seorang fasilitator. Nanti lebih jauh Tuhan sayang kita kumpul bulan November kita mulai. Ya, yang berikut next bermitra dengan gereja-gereja. Ya, tunggu sabar sobat pelan-pelan sedikit. Ini baru 30 menit masih kurang 2 jam sabar saja. Bermitra dengan gereja, lembaga-lembaga bergerak di bidang doa dan sebagainya. Ya teman-teman yang dari, saya selalu lupa, itu Indonesia Cerdas kah? Bapak siapa? Bapak Irwan. Sudah kembali ya? Oh ada? Oh ada acara sedikit ya. Nanti sore baru acara banyak ya. Kita akan komunikasi seperti begitu bagaimana supaya kita doa dan pemerintah setempat bekerja sama ya, juga medis juga helikopter dan sebagainya ya, berjejaring dengan institusi yang memiliki visi yang sama. Jadi teman-teman fasilitator tangkap ya, ini sudah keputusan lama kita sudah bergerak. Ini karena COVID itu jadi kita tertunda tidak apa-apa. Kita berdoa, COVID itu dia sudah mati, binatang itu dia sudah hancur di situ dan masa COVID saja takut mati. Ya. Minta maaf Bapak Ibu, kami punya majelis jemaat, ada yang mati karena COVID, tapi sebelum dia mati itu dia ada bilang, Pak Pendeta, bagaimana saya tidak bisa bicara dengan istri, dengan anak-anak karena mau masuk ke rumah sakit bilang begini. Dia punya keluarga. Akhirnya kami pergi dan, Pak Pendeta tidak bisa karena begini. Biar sudah, kalau pendeta mati karena COVID, saya mati saja, saya masuk. Iya, doakan dan ternyata Tuhan punya cara, dia hidup, pendeta hidup. Artinya apa? Artinya penataan memang saya tidak tahu itu sudah standarkah tidak tahu. Tapi artinya hal-hal seperti itu juga menghambat sehingga ada cukup banyak orang yang akhirnya juga bukan karena COVID, dia mati karena stres juga. Iya, tidak bisa bicara dengan istri, tidak bisa bicara dengan anak. Wah. Ini tapi memang itu kebetulan itu mantri dan suster itu juga tumpu jemaat jadi. Wah. Ya sudah, saya mengerti. Dosa kasih tunjuk waktu ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Sudah tangkap ya, sampai di sini sudah tangkap. Kita akan bergerak sampai 2025. Kita akan duduk dan rancang dengan bagus bulan November. Mama Papua izinkan dari tempat yang indah ini kami sudah lapor begitu. Kembali dari sana kita di sini lagi Februari dan atur lagi dan kita bongkar itu yang tidak mungkin menjadi mungkin di tanah ini. Ya. Lanjut supaya waktu jalan jangan marah kita orang. Next. Karena itu perhatikan fasilitator, teman-teman Aras Nasional, Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan yang luar biasa. Wadah ini sudah dijelaskan oleh JDN. Ya, ini hanya wadah yang bergerak bersama untuk memfasilitasi kegerakan doa dalam
tubuh Kristus ya. Dan ini dia bukan bersifat apa, tapi dia bersifat ya. Lanjut, next. Diam dulu supaya saya bisa bicara. Baik. Sekalipun jaringan doa bilang kita pakai apa itu, dia punya sistem jaringan, tapi izin untuk menolong kegerakan ini, maka dia punya bentuk itu ada jaringan doa nasional, kemudian kami ada regional, ada fasilitator di situ, kemudian ada fasilitator 7 wilayah, ya. Dan nanti ada JDS. Di dalam JDS itu ada jaringan doa hamba Tuhan, jaringan doa wanita, jaringan doa pemuda, mahasiswa, jaringan doa anak dan menara doa kota. Amin. Ya, itu apa dia punya jenjang untuk kita melangkah supaya ada penataan yang baik. Jadi teman-teman fasilitator, seperti ini kita akan bergerak. Ya, lanjut. Oh ya, sabar, tunggu sabar dulu, ulang. Nanti sebentar saya akan ada di sini kita akan lihat ada 7 wilayah ya, yang kita akan bergerak dan makanya kita harus memperkuat 7 wilayah itu. Ya, ada dari Tabi, Saireri, Domberai, ya, Bomberai, kemudian Lipago, Mipago dan Haanim. Ya, 7 wilayah. Jadi ini fasilitator di 7 wilayah, sebentar kita akan lihat ya, supaya bagaimana kegerakan ini. Ya, kita kembali lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini apa ya? Di wilayah Mambramo Tabi itu kembali itu ada 87 suku, Saireri 31, Bomberai 19, Domberai 52, Haanim 29, Lepago 19, Mipago 11 suku, ya. Semua ada 200 sekian. Lanjut. Ya. Kamu terus usah hafal itu, ya. Karena itu jaringan doa regional Papua kita mempersiapkan ya. Kemudian kita akan melahirkan pemberdayaan fasilitator jaringan doa. Ya. Tahun ini nanti kita di aras fasilitator yang ada apa membawahi jabatan-jabatan itu kita kumpul November. Ya. Doakan supaya kita semua umur panjang. Ya. Tidak ada yang ya, melahirkan dan memberdayakan pendoa itu kita bicara ya, membangun jaringan doa kategorial yang tadi sudah, membangun menara doa, pangkalan doa dan kegerakan di 42 kota dan kabupaten. Hanya ada 2 kota, Jayapura, Sorong. Yang lain semua kabupaten. Saya tidak tahu Manokwari sudah jadi kota Madya kah? Belum. Ya. Mungkin nanti langsung jadi ibu kota. Sudah jangan sambung lagi sampai situ saja. Membangun relasi dengan pemerintah, gereja dan adat. Ya. Jadi ini strategi kita untuk 3 tahun ke depan. Ya. Bagaimana kita akan lihat. Setiap tahun nanti kita ada evaluasi, konsolidasi untuk kita lihat kegerakan ini. Ya. Jadi coba tunjuk kiri kanan. Sobat, kau mesti ikut konsolidasi supaya kau tahu kegerakan ini. Coba pendoa di sana. Ya, bapak kami yang penting kami tidak usah. Yang sana saja. Itu orang-orang pendoa saja. Lanjut. Ya. Sekalipun keadaannya air mata, darah. Kemarin tanggal 5 Abang Lepius. Ya, dan kita semua. Ada yang mati. Kemarin tanggal 5, 3 orang mati. Jadi saya cuma kasih warta jemaat saja dari sini. Ya, nanti baru diatur lagi. Ya, inilah keadaan Papua. Tapi mari kita lihat, pasti ada hari esok yang lebih baik. Ya, amin. Next, ya.
Papua akan bangkit pada waktunya dengan kekuatan doa. Ya. Kita pulang dari sini, kita mulai konsolidasi, mulai bangun ya semua, dan kita akan kumpul November dan semua sesudah itu kita mulai bergerak. Ya. Kita rindu anak-anak kita, mereka bisa senyum dari hari-hari kecil sampai mereka masuk liang kubur, mereka penuh dengan senyuman. Ya. Coba lihat kiri kanan, ada senyuman itu kah? Lanjut Victor, next. Ya. Tidak ada jawaban lain kecuali Amsal 14 ayat 34. Ini yang harus kita pegang. Baca sama-sama. 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah, kalau mau lihat Papua berkenan di hadapan Allah, tidak ada cara lain. Kita harus menegakkan kebenaran, takut akan Allah di tanah ini. Ya? Waktu black people, ya, Afrika Selatan bergumul, mati ditembak dan segala macam. Nelson Mandela ditangkap 27 tahun dari dalam penjara. Hanya sampaikan kepada pergerakan di luar, ampuni. Ya, hidup takut Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya, ini yang kita mau berteriak dari jaringan doa. Ya, meninggikan derajat bangsa itu. Tidak ada cara lain. Hidup di dalam kebenaran. Ya, ini yang mari kita akan bergumul. Kalau Amerika itu budak, ya, black people Amerika itu budak 500-600 tahun yang lalu. Hari ini apakah mereka budak? Mereka itu budak. Tapi hari ini 0 budak. Kenapa? Amsal 14 ayat 34. Papua bukan budak. Tapi kalau masih seperti budak hari ini, maka kita akan buktikan bersama dengan Allah, kita bukan budak di tanah ini. Ya? Bersama dengan Allah kita tidak budak, kita bukan budak di tanah ini. Tapi kita menjadi berkat bagi negeri ini, bagi bangsa kita, bagi semua orang di tanah, di seluruh dunia. Ini yang harus kita tangkap. Amsal 14 ayat 34. Pulang dan tulis di testa itu, di kepala itu. Lepaskan pengampunan. Ya. Pemimpin-pemimpin berdoa untuk mereka. Ya, gubernur, Bapak Bupati, Sekda, ya apalagi Panglima, Kapolda di seluruh tanah Papua Barat. Besok ada 5 provinsi, apalah. Kita tanam lutut berdoa untuk mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Kita lepaskan semua cara-cara doa kita, baru kita lihat. Siapa yang bengkok, ya maaf saja. Saya pendeta jadi saya kasih tahu. Siapa yang bengkok, saya tidak bicara, cuma kasih kode saja. Sorga akan turun tangan. Ini sudah terbukti. Kami punya pimpinan besar sinode. Dia bilang bagi saya dan teman-teman, kerja di tanah ini, kerja baik-baik. Tanah ini punya Tuhan. Sekalipun kita orang Papua asli, tapi kalau kerja tidak betul, sorga akan turun tangan. Dan waktu itu dia jelaskan, dia cuma bilang, sorga akan turun tangan dan dia main kode saja. Memang lepu. Bapak Charles, di Papua istilah lepu. Akhirnya artinya leher putus Bapak. Mama Papua lepu. Kali ini Mama Papua, Mama disuruh tahu istilah itu. Ya, leher putus. Bisa, ya. Kalau kita punya lutut dan tangisan air mata, pemulihan itu terjadi bukan saja untuk siapa saja yang mengganggu ketentraman, damai, sejahtera di tanah ini.
Siapa saja, termasuk orang Papua, kalau tidak hidup betul, tidak takut Tuhan, sorga akan berperkara dengan dia dan lepuh. Itu akan terjadi. Karena itu mulai dari hari ini, besok, dan nanti kita pulang mulai konsolidasi. Mulai paling tidak sebelum ada jadwal JDS sudah mulai berdoa. Ya, mulai berdoa dan kita akan terus konsolidasi 6 bulan ini sampai akhir 2022 kita mulai masuk. Saya mau beritahu begini, dari 42 kota kabupaten, kalau sampai 2025 satu kota bisa siapkan pendoa 500 saja. Kami dulu waktu di Supiori target sampai 2022 1000. Jadi sebenarnya dalam 5 tahun ada 42.000 pendoa syafat. Tapi karena COVID maka belum, banyak halangan. 2017 Supiori punya keputusan. Tinggal sampai, maka kita akan benahi kembali. Mulai dari 2022 sampai 2025. Mulai kita atur kembali. Kita akan bergerak. Sama-sama bergandeng tangan. Kenapa saya sengaja pakai baju ini? Abang, kenapa saya pakai baju ini? Karena ini lambang ini luar biasa. Ya, tidak ada yang putus-putus. Ya, karena di dalam ini bersih semua. Ya, kalau yang terbetul itu nanti bukan ini yang putus, ini yang putus. Ya. Next. Nah, kita lihat Tabi. Ya. Ada Kota Jayapura Kabupaten, kemudian Keron, Sarmi, Mambramo-Raya. Di sini ada satu tim yang membawahi 5 kota ini dan kabupaten. Ya, untuk Tanah Tabi. Mereka itu nanti di Kota Jayapura dan JDS Jayapura Kota, JDS Sentani nanti pilih. Siapa yang membawahi 5 kabupaten ini? Untuk bagaimana pergerakan doa di 5 kabupaten. Next. Ya. Berikut kita lihat Saireri. Ya, ada 4 kota, 4 kabupaten. Nanti kita cari, baru tempatkan mereka untuk membawahi 4 kabupaten ini. Ya, bagaimana menyiapkan pendoa, training mereka, ya, latih mereka, doa bersama, puasa bersama. Ini kita siapkan fasilitator yang kita sebut dengan 7 wilayah adat. Next, ya. Saireri selesai. Kemudian ada Bomberai. Ya. Bomberai ada 11. 1 kota, 10 kabupaten. Semua ada itu. Ya, nanti Manokwari dan Sorong diatur bagaimana menyiapkan wilayah itu, Bomberai. Ya. Next. Ya. Kita lihat Domberai, cuma ada 2. Fak-Fak Kaimana. Ya, jadi ini juga di Domberai nanti ada wilayah yang mengatur ke bawah untuk JDS di 2 kabupaten ini. Lanjut, kemudian kita lihat lagi ada Lipago, ya, ada 11 kabupaten lagi. Itu pusatnya di Wamena. Ini nanti wilayah itu dia membawahi 11 kabupaten. Bagaimana JDS-nya, fasilitatornya disiapkan dan kemudian mereka bergerak. Ya, dan kemudian next, lanjut. Dan Mipago, ini ada 5 kabupaten. Deyai, Dogeai, Mimika, Nabire, Paniai. Ya, tempatnya di Timika. Fasilitator di Timika. Ya, menyiapkan JDS di berbagai 5 kota kabupaten. Dan yang terakhir itu Haanim, lanjut ya. Ini juga ya. Mau provinsi, mau 10 kah, mau 20 provinsi kah, gerakan doa di tanah Papua hanya ada 1. Ya, yaitu gerakan doa tanah Papua. Membawahi 42 kota kabupaten. Ada 7 yang tadi kita sudah lihat itu. Lanjut. Ya, ini yang mari kita tangkap itu. Teman-teman fasilitator kita tangkap. Wah, kita akan bergerak. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Jesus love you. Ya.
He blessing you. Ya. Mari kita tunduk kepala. Biar nanti langit terbelah, aku paku. Biar nanti langit terbelah, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Itulah isi hati kami Tuhan. Sampai kapanpun kami mau berdiri di hadapan Engkau, mempersembahkan hidup kami untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang terus mendukung kami, Jaringan Doa Regional Papua. Berkatilah mereka Tuhan, Aras Nasional JNN, JDN, pemimpin-pemimpin gereja, tapi juga kedua hamba-Mu, Papua House of Prayer, hamba-Mu Bapak Lipius, dan hamba-Mu Mama Papua, Mama Suset, Papua Love Center. Kau pakai orang-orang ini semua menjadi dukungan bagi kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Papua, bahkan kemarin pun ada darah dan air mata yang tercurah di atas tanah ini. Tuhan, cukup sudah Bapak. Yesus, cukup sudah. Negeri yang penuh dengan darah dan air mata. Cukup sudah Tuhan, cukup sudah. Kami tahu Engkau mencintai negeri ini Tuhan. Tapi mengapa begitu lama Tuhan? Darah masih terus tercurah di atas tanah ini. Masih ada ribuan orang di hutan-hutan, melahirkan di hutan-hutan, mati di hutan. Yesus, Yesus, kasihani kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Mungkin kami bersalah untuk tanah ini. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau komitmen hari ini Tuhan. Kami mau berdiri untuk tanah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu menopang kami, Jaringan Doa Regional Papua ini. Papua House of Prayer dan Papua Love Center menjadi pusat kegerakan transformasi Papua Tuhan. Lambat atau cepat, kami percaya Tuhan akan menolong kami Tuhan. Yes. Kami percaya lambat atau cepat surga akan campur tangan Tuhan. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maafkan saya agak emosional kalau bicara tentang Papua.